Orang seperti ini datang terlambat, paling di akhir, datang paling akhir, bukan terlambat ya, datang paling akhir, nanya paling awal, nanya to the point, setelah nanya pulang. Sih kalau memang ada orang seperti ini, dan kita menemukan juga sebetulnya, dan kebanyakan juga ada orang-orang kampung itu memang to the point karena mereka juga tidak merasa salah gitu kan. Nah kadang kita tuh kita malah malu ketika kita melakukan kebenaran, melakukan kebaikan. Balik nih. Orang yang sedang dalam kondisi sakit, dia tetap harus sholat, dan itu bisa dengan cara duduk, berbaring, bahkan dengan isyarat. Itulah kemudahan yang Allah berikan. Orang yang berpuasa juga sama nih. Lagi sakit, puasanya boleh libur dulu. Iya. Nanti dikodok di lain waktu. Diganti ya. Diganti. Ada lagi perjalanan jauh atau lagi safar, itu sama. Puasa boleh kemudian ditinggalkan gitu ya. Kemudian diganti nanti dikodok. Sama juga dengan sholat juga, ada jama, ada qashar, menggabungkan satu waktu, meringkas jumlah rakaat. Itu semua adalah kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Jadi kemudahan itu. Dan kalau misalkan ada sahabat serambi yang bertanya misalkan ya, kenapa kalau kita nggak bisa sholat kita dikasih rukhsah misalnya jadi nggak sholat gitu kan, ataupun pada saat bulan Ramadan kita nggak bisa berpuasa, kita nggak perlu ganti gitu, misalkan disyariatkan misalnya seperti itu. Ini menurut saya nih, itu salah satu Allah memberikan kemudahan yang pertama, yang kedua Allah memberikan keadilan, keadilan dalam beramal. Iya. Ya, jadi setiap seseorang itu dia punya jatah waktu yang Allah berikan, masa waktunya, dan sudah Allah atur segala rupanya, itu adalah adil. Nah, ketika misalkan sahabat serambi ataupun siapapun kita tidak melakukan ibadah tersebut gitu kan, oke lah kita hitung misalkan dari umur 10 tahun kita balik, maka semua kewajiban-kewajiban dalam Islam itu diberlakukan. Ketika kita miss aja satu, nanti kita kalau istilahnya ya pas bagi-bagi gaji misalkan ya, kalau di perusahaan-perusahaan gitu kan, ada satu orang nggak masuk, terus pas yang keduanya saya nggak masuk karena izin gitu kan. Terus pada saat hari itu dia mendapatkan additional payment. Nah, ketika bos itu berpikir adil sebetulnya, maka bonus itu tuh akan dipegang oleh dia, dan dia akan bagi sesuai dengan keadilan, sesuai dengan perhitungan yang adil gitu kan. Nah, ketika kita miss aja satu, dan itu tuh lumayan sebetulnya. Misalkan pada saat itu dapat bonus itu 1 juta atau 1.500.000 dalam satu hari nih, si pekerja ini gitu kan. Dia yang hadir itu kan kerja gitu kan. Nah, yang satu lagi izin gitu kan. Izin tapi tidak menggantikan. Nah, dia tidak dapat apa-apa. Kebanyakan kan seperti itu. Nah, kalau Allah itu begitu adilnya, Allah minta kita untuk cari penggantinya. Kenapa? Karena Allah masih ingin kita mendapatkan kebaikan dari berpuasa itu sendiri. Betul sekali ya. Dan memang kalau kita sadari gitu ya, mengapa kita mesti melakukan perintah Allah? Karena nikmat yang Allah berikan itu sangat besar. Betul. Yang itu tidak akan tergantikan dengan ibadah kita sehebat apapun. Maka dengan menunaikan yang wajib ini sebetulnya membuat kita sadar kita ini siapa, bahwa kita ini adalah makhluk, bahwa kita ini adalah hamba, sehingga kita tidak akan memiliki sifat jumawa, sifat yang sombong. Karena kita selalu merasa posisi kita hamba, dan status hamba ini berlaku untuk siapapun. Mau orang yang pejabat, mau dia rakyat biasa, mau dia seorang miliuner gitu ya, dia orang yang miskin, semua statusnya adalah orang hamba. Nah, maka penting sekali gitu ya, bahwa syariat ini diberikan untuk siapa saja, untuk semua orang maksudnya. Dan itu berlaku, tidak pandang bulu gitu. Betul. Ya. Nah, dan itulah mungkin kita jangan sampai kita melihat seseorang itu ada perbedaan. Betul sekali. Kita harus memandang seseorang itu semua sama, punya kesempatan yang sama, punya waktu yang sama, punya tenaga yang sama. Adapun kekurangan-kekurangan itu justru
menurut kita itu adalah kelebihan yang orang lain juga punya, makanya kita sama sebetulnya. Maka jika kita sudah memiliki cara pandang yang benar, cara pandang yang melihat bahwa perintah agama termasuk larangannya, syariat secara menyeluruh adalah bagian dari kasih sayangnya Allah, bagian dari karunia-Nya Allah, maka kita harus memiliki sikap yang tepat juga. Betul. Dan ini sudah ada petunjuknya di dalam surat Yunus ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu hendaklah mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Masya Allah. Maka sebetulnya apa yang kita kumpulkan, termasuk apa yang kita raih, prestasi, kemudian rezeki gitu ya, atau berupa materi, itu semua yang kita dapatkan, itu nilainya tidak lebih besar daripada karunia dan juga rahmatnya Allah berupa adanya puasa ini. Masya Allah. Maka datangnya bulan Ramadan, kita itu mesti berbahagia. Seperti ini ada orang nih, misalkan Abuya nih, sama Kang Irsyad dikasih uang 1 juta, pasti seneng kan gitu ya? Iya. Padahal nilai uang 1 juta, jangan 1 juta lah, 1 miliar gitu ya. 1 miliar sekalian lah contohnya. Dikasih 1 miliar, itu nilai materinya, secara materi, itu memang besar. Tapi di sisi Allah, itu nilainya tidak lebih besar daripada adanya puasa, adanya bulan Ramadan ini. Maka kita mestinya lebih bahagia dengan adanya bulan Ramadan ketimbang kita lebih bahagia dengan apa yang kita kumpulkan tadi. Apa itu prestasi dan sebagainya. Seperti itu. Ya, Masya Allah ya, ternyata luar biasa ya karunia Allah itu. Kalau kita menyadari begitu, yang terdekat saja gitu ya, mata kita, tangan kita dan lain-lain. Ya, ini mungkin untuk tambahan saja ya, untuk sahabat Serambi merenungi gitu ya. Kebayang ya kalau kita itu nggak punya mata. Atau tadi ya, kita dikasih 1 miliar, emang mata kita mau dijual berapa? Nah itu Ya, terus nikmatnya tidak sebanding. Iya kan? Betul. Itu baru yang terdekat gitu kan. Belum lagi kenikmatan udara, belum lagi kenikmatan pemandangan, belum lagi kenikmatan buah-buahan, sayur-sayuran dan lain-lain, ataupun kenikmatan-kenikmatan yang sampai saat ini itu kita rasakan seperti teknologi. Betul. Ya, begitupun alhamdulillah gitu ya, dengan adanya Serambi kita juga bersyukur. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa, rahmat Allah turunkan kepada kita dan juga para sahabat Serambi semua yang menonton. Semoga Allah terus memberikan karunia dan rahmat itu, dan amin ya rabbal alamin. Poin terakhirnya adalah sebagaimana ayat yang barusan, fal yafrahu, maka hendaklah kita berbahagia. Ya. Jadi dengan datangnya Ramadan, kita mesti menunjukkan kegembiraan dan kebahagiaan kita. Salah satunya adalah dengan berantusias untuk beramal soleh. Berantusias gitu. Karena kalau orang seneng pasti antusias. Betul. Pasti akan semuanya diusahakan gitu kan ya. Baik. Itu. Jadi alhamdulillah juga gitu. Serambi ini juga sebetulnya kalau kita ini nyambung ke ayat tadi ya. Iya. Kalau sahabat-sahabat Serambi mungkin pengen tahu juga, ini luar biasa kita tuh mempersiapkan Serambi ini. Memang niatnya adalah, fokus utamanya adalah untuk menggapai tadi ya, judul kita nih. Nah, ini judul tadi belum kita sempat spill ya. Jadi alhamdulillah Serambi ini tadi kaitannya dengan ayat Al-Quran yang Kang Irsyad sebutkan, itu sebetulnya punya moto ataupun punya logo ataupun target lah ya disebutnya. Visi misinya itu yaitu cuma satu, prosesku meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan. Dan ini yang harus perlu dan sangat penting untuk digarisbawahi oleh saya, oleh Abuya, oleh Kang Irsyad dan juga seluruh para penonton ataupun sahabat-sahabat Serambi semuanya gitu kan. Dan ketika target ini sampai, dan memang targetnya itu, masa sih gitu kan, bukan masa sih ya, rasanya kurang sopan gitu ya kalau kita ngomong seperti itu kepada Allah. Tapi intinya adalah ketika kita sudah mencapai itu, ridho Allah sudah kita gapai, insya Allah kemudahan-kemudahan dalam hidup, kemudahan-kemudahan dalam urusan. Begitupun sahabat Serambi yang ikut juga mensukseskan dengan cara menonton ataupun men-share, membagikan tayangan ini, itu juga mendapatkan kebaikan-kebaikan dan kemudahan-kemudahan dalam segala aktivitasnya gitu kan. Insya Allah. Ya, itulah dia sahabat-sahabat Serambi untuk video kali ini. Terima kasih ya sampai saat ini, dan kita harapkan untuk sahabat-sahabat Serambi untuk tetap istiqomah menjaga konsistensinya
dalam beribadah Iya. dan mungkin secara spesifiknya dalam menonton tayangan video ini gitu ya. Boleh. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Berikan komen apapun, komen positif itu lebih baik, dan komen dalam bentuk kritik ataupun pesan, tambahan, ya. masukan dan lain-lain. Kami tunggu dari sahabat-sahabat Serambi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.